Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat. Semoga nggak dalam kondisi gundah gulana. Ketemu lagi sore ini ngobrol audio live ya, audio eventsnya Brobri Live. Jadi kita akan ngobrol seputar product management dan karir. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang tips komunikasi efektif antara PM dan tim developer biar keluar performa terbaik. Ini harusnya discuss sama Mas sebentar. Siapa tadi namanya? Mas Rian Zulham. Mas Riannya udah ada belum ya? Mas Rian Zulhamnya sepertinya belum. Aku pikir sudah ada. Nah, sambil nunggu Mas Rian Zulham, tadi kan postnya ini ya, harusnya jam 18 ya mulainya. Ternyata maghribnya masih agak panjang gitu, jadi baru balik makanya telat tadi, sorry banget teman-teman. Sambil nunggu, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikutan discuss, mau ikutan nanya, mau ikutan sharing, monggo silahkan. Jadi kalau bisa seputar ini ya, seputar temanya ya, komunikasi yang efektif antara PM dan tim developer. Monggo aja langsung di kayak angkat tangan ya kalau nggak salah, terus nanti gue akan allow supaya lo bisa ikutan ngomong sambil nunggu Mas Rian. Gitu, silakan. Sambil nunggu ada yang nanya, gua sambil ngemil ya, jam makan gua nih soalnya. Bismillah. Jadi acara ASMR nih. Wah, ada Mbak Anissa, silakan Mbak. Ya, ada suara bayi nangis, mohon maaf ya. Monggo Mbak Anissa. Halo Mas, ini suaraku masuk nggak ya? Halo? Tes. Halo, Mbak Anissa, masuk kok suaranya? Oke. Halo Mas, kenalin aku Anissa. Sekarang lagi lagi mau mendalami product management lagi karena sebelumnya sebenarnya udah sempet jadi associate, tapi nggak associate banget sih karena cuma 1 tahun. Cuma sekarang itu lagi concernnya di project management, cuman memang terkadang itu megang proyek yang berkaitan dengan aplikasi. Nah, case yang mau kutanyain itu dan yang sering aku hadapin itu terkadang aku secara pribadi itu masih kesusahan untuk berkomunikasi dengan programmer yang mungkin masih dibilang baru terjun di dunia pekerjaan. Nah, mungkin dari Mas Brian ada tips nggak Mas, gimana caranya kita sebagai tim lead atau PM maupun produk ataupun as a project itu bisa berkomunikasi efektif dengan programmer-programmer baru yang masih memiliki idealis akan apa yang akan dikerjakan oleh mereka. Jadi ketika ada fitur ini, nah kita sebagai tim lead itu mungkin mempertimbangkan ABCDE, tapi terkadang ada programmer itu yang masih idealis nggak mau terlalu dengerin. Nah itu gimana sih Mas caranya biar kita sebagai tim lead itu bisa semakin didengar oleh programmer tersebut? Mungkin itu sih Mas, thank you. Oke, sip, thank you Mbak Anissa. Pertanyaannya bagus. Sebentar. Gua udah jawab, ternyata gua mute sendiri. Thank you Mbak Anissa, bagus pertanyaannya. Jadi gimana nih kalau kita ketemu sama developer yang masih newbie gitu ya, masih baru gitu ya. Kemudian kita udah align nih, kita mau ngerjain ini. Ternyata punya idealis sendiri gitu. Maksudnya gue pengen explore lagi sih lebih lanjut sih Mbak Anissa. Jadi maksud lo idealis ini dia menyelesaikan masalah yang sama dengan cara yang berbeda, ataukah dia mau completely solve, gue nggak mau ngerjain yang ini, gue mau nyelesain masalah yang lain gitu. Yang mana? Yang pertama sih Mas, Okay. cuman dengan caranya dia sendiri, somehow gitu. Somehow dengan caranya dia sendiri sih gitu. Oke, di company-nya ada programmer seniornya nggak? Ada developer seniornya nggak? Sekarang udah nggak ada. Jadi menurutku masih sama-sama baru semua, walaupun secara status senior, tapi menurutku secara ini ya Mas, knowledge itu masih belum bisa dikatakan sebagai senior programmer. Mungkin itu sih Mas.
Oke, jadi case-nya gini, bisa jadi memang developernya nih yang agak miss gitu ya, salah hire gitu company-nya. Atau bisa jadi kitanya nih yang salah gitu, karena kitanya nggak bisa set konteksnya dengan benar, nggak bisa nge-set up lingkungannya dengan benar, sehingga developernya juga nggak bisa akhirnya tidak bisa menuruti kemauan kita gitu ya. Cuman sebenarnya Mbak Anissa, jadi yang benar prakteknya itu product manager itu tidak mendefinisikan apa gimana cara nyelesainnya gitu ya, yang benar ya. Jadi product manager itu harusnya nge-lead timnya untuk solving problem kan sebenarnya. Oke, ada problem, gimana cara nge-solve-nya. Tapi sebenarnya tugas utamanya itu adalah nge-set up why-nya. Kenapa sih kita milih ngerjain problem ini? Kenapa sih kita milih ngerjain problem ini sekarang? Kenapa nggak nanti aja? Kenapa nggak problem yang lain? Karena gamenya product management kan prioritization ya. Pasti akan selalu ada conflicting priorities, pasti akan selalu ada request, dan resource-nya kan terbatas. Nah, cuman bagaimana cara nyelesainnya itu sebenarnya kita harusnya serahkan ke expert masing-masing. Gitu. Dalam hal ini biasanya ada dua, designer atau engineer. Gitu, jadi how to solve-nya harusnya diserahkan ke mereka. Kecuali kalau kita punya past experience yang memang proven ya, dan itu bisa jadi shortcut gitu. Misalnya contoh, ngerjain fitur login. Siapa sih yang nggak pernah tahu fitur login ya? Kalau ada nih orang yang bilang, masa login aja lama sih 2 hari 3 hari, nggak pernah tahu ya, login itu kompleks sebenarnya. Kalau mau dibikin dengan bener, login itu kompleks. Nah, problemnya kan gini, kalau lo adalah satu company baru, kemudian lo bikin login tuh makan waktu sepekan, 2 pekan, itu kan konyol banget kan. Maksudnya ya ngapain? Itu nggak defeat the purpose lah. Login kan sebenarnya tujuannya adalah bukan gimana caranya user itu menikmati proses login, tapi gimana caranya login itu user bisa mengakses sistem kita dengan aman kan gitu kan. Nah, kalau engineer dan PM-nya itu belum pernah sama sekali dua-duanya belum pernah ngerjain dan megang fitur ini yang jadi kemudian sering jadi masalah. Kalau dari awal prosesnya engineer itu tidak dilibatkan. Jadi istilahnya engineer-nya itu cuma dilibatin pas bukan pendefinisian solusinya, tapi pas mulai pengerjaan solusinya. Ini miss nih, nggak boleh nih, harusnya seperti ini. Yang benar adalah kalau misalnya kita sudah mulai ngedefine problemnya, itu sudah mulai di-involve tuh, engineer dan designer tuh udah mulai di-involve. Kenapa sih kita mau bikin ini? Dijelasin tuh. Usernya tuh pakai ini dalam konteks seperti apa sih? Itu juga harus dijelasin. Karena beda ya seperti yang kita bayangin ya. Dan gue saat ini gue kan sekarang jadi fractional HOP di satu company lah ya, yang dia mau jalanin seperti itu. Itu persis kayak gini. Jadi tim apa sih yang client facingnya itu request fitur. Gue mau fitur A, B, C, D, E, fiturnya harus bisa gini. Jadi list feature gitu. Nah, problem utamanya kan gini, saat engineer-nya ngerjain list feature, produknya itu jelek banget, busuk UX-nya. Kenapa? Karena engineer-nya dan designer-nya nggak tahu sebenarnya usernya makainya kayak gimana. Jadi nggak mikirnya tuh nggak pakai design thinking, mikirnya tuh nggak dalam konteks flow usernya. Oh, gua tuh baru register, gua mau masuk ke sini, gua dapat welcome message, itu nggak ada. Udah bikin list feature aja udah. Nggak enak banget pakai ya. Oh, gua mau kirim message. Oh, kirim message nggak bisa karena gua belum nambah kontak. Gua mau nambah kontak. Oh, gua belum bisa karena gua belum ini belum itu. Kan nggak asik ya. Tapi kalau lo di sebuah journey kayak kalau misalnya lo journey-nya adalah mau kirim message gitu misalnya, semua journey-nya itu semua requirement-nya itu di guide kita untuk bisa seamless gitu kan journey-nya. Kayak misalnya lo mau belanja misalnya di Tokopedia gitu ya. Lo nggak dilarang belanja karena lo belum nambahin bank account atau nggak punya GoPay wallet tuh, tapi gimana caranya dia lo smooth banget belanjanya, kan seperti itu. Nah, ini biasanya yang terjadi kalau engineer-nya dan designer-nya tidak di-involve. Outcome-nya 2. 1, mereka go rogue. Jadi liar gitu ya kayak yang lo mention. Kedua, mereka stop caring. Mereka udah nggak peduli lagi. Udah, yang penting gua kerjanya sesuai mau lo gitu. Akhirnya jadinya busuk buat customer ya bukan urusan gua karena mau lo kayak gitu kan gitu. 2 itu outcome-nya. Nah, solusinya gimana? Solusinya kayak tadi. Jadi begitu kita decide, oke, kita mau bikin ini, kita ceritain tuh konteksnya. User story itu harusnya lengkap. PRD-nya itu harusnya lengkap. Why kita bikin ini tuh lengkap. Jadi paham. Kemudian juga untuk siapa kita bikin ini itu jelas gitu. Jadi benar-benar oh ini usernya tuh pakainya dalam konteks seperti ini, dalam kondisi seperti ini, itu jelas. Jadi mereka bisa mikirin dan discuss juga sama mereka baiknya kayak gimana ya fiturnya
kompleks apa ya loginnya mau kita bikin, misalnya mau bikin login gitu. Security-nya mau kita bikin secure apa ya yang kita kerjain, apa yang tidak kita kerjain ya. Jadi itu agreement. Begitu tuh jalan, insya Allah nanti pas ngerjain nggak akan kayak gitu. Jadi engineer-nya juga akan align dan paham, oh kenapa sih kok kita ngerjainnya seperti ini, kenapa nggak seperti itu. Seringnya kan gitu kan, jadi karena biasanya karena kita nggak kasih konteks, jadi kita ngerasa bahwa kok lu nggak paham sih bahwa kita butuhnya sampai segini aja, nggak perlu terlalu kompleks. Sementara dia nggak paham, kenapa sih lu bikin kok yang bikin repot nantinya gitu. Dan di produk, kita kan sering bikin produk yang ini ya, yang MVP lah ya. Jadi bikin sekarang seadanya nggak apa-apa gitu ya, tambal sulam gitu. Nah toh nanti belum tentu ini dipakai kan gitu. Karena konteksnya eksperimen gitu misalnya. Engineer tuh sering nggak seneng yang kayak gini. Ngapain kita bikin tapi kayak gini? Padahal konteksnya ini belum tentu dipakai. Nah kalau mereka paham bahwa optimisasi kita adalah untuk speed saat ini, dan nanti kalau memang ini jalan, user senang, kita bisa bikin lagi dari awal, atau kita bisa bikin lagi yang proper, itu mungkin baru nangkep seperti itu. Tapi kalau dari awal kita mau bikin gini, nggak masuk akal gitu. Maksudnya kayak lu suruh bangun rumah yang cakep, depannya cakep, tapi belakangnya rusak semua, infrastrukturnya nggak kuat, ngapain gitu. Buat mereka juga, mereka kan punya craft sendiri ya. Jadi positive thinking gue adalah seperti itu gitu. Gitu sih Mbak Anissa, menjawab nggak? Wah ada Mas Boris nih. Mas Boris masih jam kerja nih kayaknya nih. Apakah menjawab Mbak Anissa? Mas Rian Zulham juga udah datang. Monggo Mas, kalau lo misalnya mau join discussion-nya, angkat tangan aja supaya gue bisa invite masuk. By the way, Mbak Anissa lo masih di mute ya? Gue nggak dengar lo kalau lo ngomong. Nah suara lo nggak masuk nih, nggak tahu nih kenapa. Mic lo kayaknya nggak masuk deh. Oke, sambil nunggu Mas Rian atau Mbak Anissa ngerespon gitu. Oh ini Mas Rian sudah. Uh, Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya, dibantah gitu misalnya ya, atau kalau misalnya ada gua salah atau ada engineer yang nggak gitu harusnya, langsung aja. Halo Mas Rian. Ya, halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Mas, baru habis maghriban tadi. Ya santai lah Mas. Namanya juga sesi santai kan. Ya. Ini Mbak Anissa udah masih lanjut atau gimana? Iya tadi udah nanya gitu, terus udah gua jawab juga ya tadi jawabannya. Semoga cukup menjawab ya. Boleh tahu konteksnya Mas tadi pertanyaannya? Oh tadi pertanyaan gini, kenapa sih engineer tuh, gimana caranya menghadapi engineer yang suka liar gitu ya? Kita udah set bikin produknya kayak gini, tapi dia kemudian ngerjain dengan cara lain kayak gitu. Oh iya. Ada aja itu inisiatif. ini gue tambahin dikit lagi ya. Ini kejadian juga waktu gue ngerjain TLN kan, di Taruh Lalu Nikah itu. Ini pernah nih untuk verifikasi user kan kita ada verifikasi data ya, KTP kayak gitu-gitulah, foto dan KTP gitu. Cuman nggak kayak banking kan, dia pakai ada data yang dicek ke Dukcapil. Kita nggak sih, kita manual aja. Nah yang menarik itu waktu itu engineer-nya ini lebih parah sih. Engineer-nya itu waktu itu karena dia pingin coba teknologi baru ya, akhirnya diam-diam dia nggak ngomong. Dia pakai ada machine learning atau AI sederhana gitu ya, atau sistem sederhana lah, bukan AI kalau harusnya sebutannya, untuk ngedetek apakah ini itu adalah ID atau bukan. Jadi kalau bukan, dia akan otomatis kasih message gitu ya, supaya usernya benar-benar kasih ID. Karena kalau dia nggak ID card beneran ya kita akan tolak kan gitu. Nah nggak tahu nih, gue nggak tahu gitu ya, udah di deploy aman segala macam, jalan. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba nggak jalan nih aplikasi. Kenapa ini kok ngebreak, nggak jalan, orang pada kena error segala macam. Setelah kita cari tahu, ternyata plugin yang dipakai atau komponen yang dipakai buat tadi itu buat auto detect itu udah outdated dan konflik lah. Kalau misalnya di upgrade itu susah segala macam kayak gitu. Itu kan bikin PR ya, bikin downtime gitu ya. Padahal harusnya kita nggak butuh nih kayak gitu, karena kayak manual verifikasinya itu masih oke. Ini salah satu hal yang menggambarkan bahwa satu, kalau misalnya kayak gitu itu harus hati-hati ya, engineer jangan seperti itu. Paling nggak ngomong lah gitu ya, supaya kita bisa antisipasi kalau misalnya ada isu-isu gitu ya. Tapi buat kita misalnya PM ya harus menjelaskan dengan detail gitu, kenapa kita maunya simple, kenapa kita nggak mau kayak gimana dulu, kayak gitu sih. Pernah tuh ada kejadian kayak gitu, dan untungnya sih kan project non profit ya, jadi lebih
lebih barbar juga nggak apa-apa. Error gitu tinggal minta maaf gitu, maaf ya. Gitu. Halo, Mas Brian, suaraku masuk nggak? Nah, ini masuk Mbak Anissa. Oke, thank you Mas. Tadi udah ngejawab banget. Kayaknya tadi mic-nya nggak connect ke laptop. Makasih banget tadi udah dikasih penjelasan yang di luar ekspektasi, kayak detail banget. Udah banyak juga insight-nya yang dikasih sama Mas Brian. Mungkin nanti sesi sama Mas Brian juga bisa nambah ilmu juga buat aku, dan insya Allah akan aku terapin di kantor juga. Thank you Mas Brian. Sip Mbak Anissa, semoga aman dan lancar ya. Amin, amin. Mau Mas Ilham atau teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan. Ya, oke Mas, saya mau coba mulai tanya ya. Ya. Gini, sebelum nanya-nanya yang ke lebih spesifik, mau tanya global dulu nih. Sebenarnya yang dibilang efektif itu antara PM, komunikasi VM sama developer itu, yang dibilang efektif itu seperti apa nih? Kalau pandangan dari Mas Budi gitu. Dulu. Efektif balik lagi ya, harus tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing itu dulu gitu. Jadi role-nya masing-masing apa gitu. Nah, kalau ini nggak clear dari awal gitu ya, dia akan terjadi kayak, lu kok ngerjain ini sih, padahal itu kan bukan tugas lu gitu. Jadi either rebutan kerjaan, atau ada pekerjaan yang tidak dikerjain gitu. Nangkep nggak? Jadi ada gap gitu ya. Jadi efektif itu adalah kalau kita sama-sama paham siapa harus ngerjain apa, tugasnya apa, role-nya apa. Itu enak tuh kerja, happy karena kita bisa saling support. Dan tapi tentu saja biasanya ada ini ya, nggak bisa benar-benar define ya, tapi paling nggak kita tahu lah apa itu tanggung jawabnya siapa gitu. Kalau misalnya tidak tahu pun ya kita harus kalau gue ya lebih ke arah positive thinking aja dan kita support gitu teman kita gitu. Atau kalau kerjaan kita diambil gitu dalam tanda kutip, ya jangan terlalu ngambek ya, maksudnya kayak coba discuss aja gitu, siapa tahu memang inputnya berharga kan gitu kan, gitu Mas Rian. Oke, ya. Oke, mungkin nanya selanjutnya ya. Saya ada pengalaman ini sih, menarik ya. Jadi kalau dapat case, misalnya bikin, saya kan baru banget jadi technical product manager ya. Jadi istilah technical ini nih bukan megang produk, tapi dari sisi fitur-fitur yang berhubungan dengan teknikal kayak integrasi dan segala macam ya tuh. Untuk kalau di posisi saat ini ya. Gitu. Nah, kebetulan dapat fitur kayak model bikin inilah ya, IAM lah, Identity Access Management gitu lah. Nah, kebetulan dapat developernya yang lebih expert untuk mengerjakan itu. Nah, sehingga kalau dari sisi saya mungkin, saya nggak ada pengalaman deep nih ke fitur ini gitu. Tapi yang lebih deep itu pengalamannya si developer ini. Nah, gimana caranya supaya kita tuh nggak ke drive sama mereka, dan mereka juga nggak terlalu mungkin nyambungnya ya liar gitu, liar dalam arti yang standar tuh kayak gini Mas. Nah, padahal dari sisi produk nih butuhnya skopnya nggak standar itu gitu. Jadi kayak butuhnya A B C, jadi dia mikirnya udah sampai Z gitu. Nah, paling itu sih tipsnya gimana kalau dev lebih paham daripada kita gitu. Nah, terkait itu ya, Mas. Gimana? Ada solusi nggak kira-kira? Oke, menarik pertanyaannya. Thank you Mas Rian. Ini gue alami juga ya, maksudnya kita kalau sebagai product manager dan kita ngerjain apapun yang hubungannya dengan platform, dengan sistem, gitu-gitu ya. Biasanya developernya akan lebih jago sih Mas. Karena kan kita bukan engineer ya. Gitu, jadi engineer pasti lebih jago. Jadi itu pasti kejadian. Nah, caranya gimana? Pertama yang pasti lu harus establish dulu nih rule-nya kayak gimana, game-nya itu seperti apa. Jadi interaksinya dengan developer itu seperti apa. Siapa sih yang berhak untuk memutuskan? Kalau memang semuanya sudah paham ya. Gue tuh pernah ada di company yang enak banget gitu. Jadi posisinya apa tuh? VP engineer-nya itu dia ex Google kayak gitu-gitulah, ex Meta. Jadi dia kalau ngomong itu dia tahu bahwa ini bagiannya product manager, biar product manager aja yang ngerjain. Nanti decision biar product manager, kita advice aja. Itu enak gitu. Jadi dia advice timnya dia juga ngontrol tuh seperti itu. Nah, jadi itu dulu yang perlu dipastiin bahwa kita tahu nih siapa yang ngambil keputusan decisionnya.
Tentu kalau misalnya ada decision yang nggak masuk akal, ya boleh aja di challenge ya. Dan kita sebagai PM juga harus mature. Cuman pada akhirnya memang decision making itu di PM-nya, karena yang responsible pada akhirnya PM-nya. Nah, itu dulu. Kalau udah aman, baru nih kita approach dengan mindset yang kita itu belajar gitu ya. Ya jadi curious, belajar, dan kita minta bantuan nih. Kita nggak paham nih. Jadi engineer yang biasanya lebih paham kan. Jadi approach kita adalah kita kasih nih tujuannya, use case-nya, dan konteksnya, limitasinya juga apa. Kalau misalnya nih keluar nih kita kerjanya gini aja gitu ya. Idealnya seperti ini gitu. Nah kita nanya, oke, idealnya kayak gitu. Tapi kan ini lama nih. Menurut lo ada nggak cara yang kita kerjain nggak ideal nggak apa-apa, tapi kita bisa potong waktunya. Jadi kita minta advice gitu kan. Dia yang paling paham. Apa nih yang kira-kira bisa potong? Kalau misalnya kurang, apa lagi yang nggak bisa, yang bisa kita reduce dulu? Kita stop dulu nggak kita kerjain sekarang? Kenapa? Karena kebutuhan kita gini. Ini yang penting ini ke fulfill. Apa yang bisa kita potong sehingga ini terfulfill, tapi ada yang bisa tetap tidak kita kerjain, tapi yang tujuan kita tetap tercapai kayak gitu kan. Jadi apa ya? Diskusi kan, komunikasi kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi approach-nya seperti itu Mas. Jadi kita itu minta bantuan engineer-nya, dan engineer yang memang harus mikirin limitasinya seperti apa, kita yang ngasih tahu. Kita mau ngerjain ini, kenapa kita ngerjain ini, pagernya kayak ini nih. Lu nggak bisa keluar dari pager ini gitu. Tapi yang mikirin selama di dalam pager itu ya engineer-nya, karena memang dia yang paling paham. Gitu. Tapi tadi ya dari awal udah di-establish tugas lu apa, tugas engineer-nya apa. Jangan sampai lu gini aja ngerjainnya, database skemanya kayak gini, BRD-nya seperti ini, itu jangan sih. Jadi flow diagram-nya kayak gini itu jangan sampai kayak gitu. Itu udah jadi, lo nanya, itu boleh banget. Kenapa sih ini kayak gini? Kenapa nggak kayak gini ya? Jadi lo bisa paham, dan biasanya mereka akan respect kalau lo nanya yang detail kayak gituan. Karena lo berusaha memahami seperti apa sih sebenarnya, kenapa sih kok kita desainnya seperti ini, kenapa sih kita nge-solve-nya seperti ini, itu lebih enak. Tujuannya apa? Ya nanti kalau misalnya ada yang nanya kenapa kok bikinnya seperti ini, lo juga bisa jawab gitu, nggak perlu engineer-nya yang dipanggil kan gitu kan. Iya, Gitu oke. Mas. Iya, benar banget, benar. Oke, berarti harus ini ya apa? Tadi dibatasi nih di awal scope-nya sampai mana, terus minta dia coba analisa dulu nih. Mau eksekusi seperti apa, dan kalau emang itu menurut dia ini waktu lama nih, baru kita coba. Menurut lu gimana nih kalau dengan waktu sekian untuk develop ini gitu ya? Benar. Berarti kita konfirmasi ulang lah gitu. Benar. Ada cara ini lain kan ngobrol kan ya. Jadi ini komunikasi gitu. Jadi dua arah kan. Nggak kayak ini nggak kayak waterfall lah, lo paham? Iya. Ini project dari klien lu kerjain sama nggak gitu kan? Nah, masalahnya gini Mas Budi, gue pernah nemu, jadi pas ketika gue tanya, untuk lu ngerjain semua ini, load-nya berapa lama? Nah, dia ngomongnya gini, Mas nggak usah ngomongin load lah, targetnya aja sebulan ini, percuma ngomongin load. Maksud gue kan pengen tahu nih, scope ideal lu untuk ngerjain ini tuh load-nya berapa lama, estimasi aja, nggak usah mikirin load-nya dulu nih. Nah itu enaknya komunikasi seperti apa ya, sampai dia nggak mau kayak, udah Mas jalanin dulu aja deh, sampai nggak mau keluar estimasi gitu. Ini berapa lama, padahal udah gue breakdown misalnya, fitur ini berapa lama, nggak usah Mas, itu jangan terlalu detail lah gitu. Nah ada hal-hal kayak gitu tuh, developer kayak gitu tuh. Nah itu juga bagus sih pembahasannya. Sama ada pertanyaan yang dari Mas Chandra Marsono, gue lihat ada di komen ya, yang relevan juga terkait ini. Pertanyaannya Mas Chandra, pas project tuh bagusnya scoping itu PM dulu atau barengan sama dev waktu scoping projectnya gitu ya. Karena ada juga nih developer tuh maunya scope-nya udah jadi gitu. Jadi scope dan solusinya udah jadi, tinggal ngerjain gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita ngomong ideal dan baiknya ya dari sisi produk, maka yang terbaik adalah ini harus kerja bareng, dan bukan cuma developer sama engineer, bukan developer sama PM aja, tapi desainer juga. Jadi tiga-tiganya ini harus involve semua. Ya, paling nggak ada perwakilan dari masing-masing lah, dari sisi bisnis, dari sisi design, dan dari sisi tech gitu ya, teknologinya. Balik lagi ya ke bukunya Marty Cagan, Inspire gitu ya. Jadi kalau misalnya tahu, sayang banget kalau kita itu pakai developer cuma jadi tukang ya, cuma buat eksekusi aja. Karena insight mereka, kalau mereka udah cukup lama ngerjain, itu biasanya gold banget gitu. Kita akan tahu, ternyata bisa ya digituin ya. Itu gue ketemu hal kayak gitu udah nggak kehitung lah jumlahnya. Jadi hal yang, ternyata bisa ya kayak gitu ya. Itu jadi kayak, ya udah nggak usah ribet-ribet, gini aja gitu loh. Jadi itu lebih enak kan gitu kan sebenarnya solusinya. Jadi yang ideal seperti itu. Nah kalau yang lo sampaikan tadi Mas Rian, jadi mungkin masalah komunikasi aja. Jadi kayak
lu harus menyampaikan bahwa lu tuh ada di pihak mereka ya, dan itu memang dibangun dengan reputasi ya. Jadi kalau memang lu terkenal nge-push asal nge-push aja ya susah gitu. Tapi intinya harus dikomunikasikan bahwa kita pingin yang terbaik, dan gua nggak pingin lu itu kerja terlalu lembur apa segala macam. Jadi kasih tahu gua supaya gua itu bisa nge-push back nih ke atas, supaya kita bisa benar-benar memastikan kualitasnya bagus. Kita nggak pingin nih deliver produk yang komplit gitu ya, tapi rusak, nggak stabil lah, kemudian diupdate dikit ini nggak ada unit testnya segala macam, itu kan kita nggak mau sebenarnya. Nah cuman kan leadership tuh nggak tahu gitu, dan biasanya tidak tahu dan mengira bahwa sebuah pekerjaan itu kok bisa lama sih, leadership atau orang itu ngira kok bikin gini aja lambat sih, kok bikin gini aja lama sih, itu karena mereka nggak tahu detailnya. Biasanya kayak gitu. Contoh nih, bikin rumah gitu ya. Kalau misalnya disebut bikin rumah itu 2 bulan gitu ya mungkin karena kita udah sering ya, wajar ya. Tapi kalau misalnya tahu di list tuh semuanya, pertama harus ini langkah pertama, langkah kedua harus ini, ketiga ini, keempat ini, dan segala macam, jelas itu mereka akan paham kenapa kok makan waktu selama itu. Dan itu biasanya gue pakai juga untuk ngomong sama engineer. Gue tahu gitu ya, maksudnya kayak lo kan nggak pingin kan di-push kan, gue juga nggak pingin gitu ya. Jadi itu sama. Dan satu hal yang sering gue bilang sama developer gue adalah tim gue ya, maksudnya tim developer, gue nggak pingin teman-teman tuh kerja itu nggak sustain. Jadi kalau weekend libur ya libur gitu ya. Gimana caranya kita tetap kerja tapi efektif, efisien gitu loh. Waktunya jam kerja niat, selesai ya selesai. Jadi doesn't matter, bukan urusan berapa waktu yang lo kontribusikan, berapa jam lo kerja. Jam kerja itu sebenarnya cukup, tinggal gimana caranya pas kerja itu efektif, pas kerja itu efisien, nggak ke distract lah, nggak ini itu kayak gitu loh. Jadi itu matters more sih dari gue. Setelah reputasi itu establish sama tim gue, maka gue akan lebih gampang ngomong seperti itu. Dan biasanya gue minta detail itu, kenapa kok minta detail? Supaya satu, kalau nggak lo detailin, biasanya engineer ini sering miss, kelupaan. Ya kemarin gue nggak kepikiran bahwa itu butuh. Misalnya nih, simpelnya ya, kalau kita ngomong masak gitu ya, lo bisa masak nasi goreng nggak? Oh bisa gitu kan, siapa sih nggak bisa nasi goreng, harusnya bisa lah ya, bahannya juga kebayang lah. Cuman beda kan antara lo kebayang bahannya dan lo tulis bahannya itu apa aja. Kalau lo tulis bahannya itu apa aja, lo bisa ngecek mana yang ada mana nggak. Bayangin ya, lo nggak tulis bahannya, bisa kok nasi ada, minyak ada, oke, bumbu-bumbu ada lah. Lo mulai masak sudah mulai panas, nasi udah masuk atau bumbu-bumbu udah masuk, ada yang kurang, kecapnya nggak ada misalnya. Atau nasinya ternyata kurang misalnya. Kan jadi masalah kan, makin lama kan. Nah project tuh persis kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo sudah mulai ngerjain, kemudian baru lupa ininya belum selesai, harus kerjain dulu, itu bikin delay satu. Kedua, expectation-nya jadi berantakan. Kita report harusnya kelar 3 hari, ternyata butuhnya 5 hari. Kenapa? Karena ada yang ketinggalan gitu. Nah ini jadi gak enak buat semua kan. Dan engineer-nya juga gak enak karena diburu-buru kan. Karena komitmennya dari awal seperti itu. Makanya untuk mengurangi itu, caranya gimana? Ya harus bikin tech plan-nya. Rencananya gimana ngerjainnya itu harus di breakdown dulu. Planning itu selalu menghemat waktu. Selalu. Gak ada yang namanya planning itu bikin waktu. Memang kesannya kayak counterintuitif ya. Lo spend waktu buat planning dulu. Tapi believe me, kalau lo gak planning, kesannya, kelihatannya bakal selesai cepat. Ujungnya itu gak kelar-kelar. Ininya belum lah, itunya belum, ininya gak beres, ininya bagi, segala macam itu selalu seperti itu. Jadi, memberikan pemahaman seperti ini, pakai analogi gua tadi masak ya. Bayangin lo masak gitu ya, udah masak jadi telurnya nggak ada, harus beli dulu telur jadi masak terus bumbunya habis, micinnya habis, ya malah lebih lama kan sebenarnya kan. Kalau kita prepare dari awal, kesannya kita pakai waktu untuk prepare itu makan waktu kan, tapi sebenarnya itu lebih memastikan kelarnya itu lebih cepat dan lebih berkualitas gitu, Mas Rian. Oke, thank you Mas Bri. Mungkin yang lain ada yang mau tanya dulu sebelum saya nanya lagi. Menjawab nggak dia? Menjawab. Sip. Monggo silakan. Ya gitulah Mas, sama developer case by case ya. Jadi kadang kalau curhat sambil nunggu teman-teman nanya ya, hal yang bikin gua ini ya malas itu biasanya adalah developer nih malas berurusan dengan ticketing management gitu. Either Jira atau apa gitu. Mereka tuh nggak pernah update gitu. Benar banget. Aduh, itu sulit banget itu. Boleh digeser tiketnya nggak gitu kan?
Mas bantu geser aja lah gitu, udah selesai kok gitu. Lah, iya bener kayak gitu persis kan. Iya. Nah, kalau kayak gitu biasanya gue tidak bosan ingetin terus. Jadi satu ingetin terus, kedua minta tolong tim leadernya untuk ingetin. Jadi kalau diingetin terus lama-lama kan ngerasa nggak enak ya, dan memang takes time gitu ya, tapi harus sabar sih. Itu Mas Malja mau nanya, monggo Mas Malja silakan Mas. Lo masih di mute, oke. Oke, ya, halo, halo. Monggo Mas. Ya, saya bukan dari apa namanya. Saya mendengarkan menimba ilmu aja. Tapi tadi yang terakhir Mas Brian katakan soal mencatat itu ya untuk biar kerja lebih sistematis gitu ya. Itu saya jadi ingat misalnya gini. eh, karena saya beda ini ya, beda, saya tidak area di developer atau segala macam ya, tapi ada relate gitu. Jadi misalnya kalau ada program awalan besar gitu ya, misalnya ini mengundang dari beberapa peserta dari daerah untuk memberikan orientasi awal dan pengenalan program kepada peserta itu, kemudian di apa namanya, diinapkan di hotel, pokoknya habis banyak lah secara ini ya, secara apa budget gitu segala macam. Nah itu kadang-kadang ada sesuatu yang sifatnya sangat teknis, tapi itu sangat sangat game changing gitu. Maksudnya, andikan itu misalnya didokumentasi dengan baik, direcord segala macam, kemudian kan peserta kan datang itu kan pasti mereka tidak bisa fokus kadang-kadang kan ketika di acara itu kan. Jadi sebenarnya materi itu nggak masuk gitu loh, disampaikan kepada mereka. Pasti nanti setelah itu mereka akan bertanya hal yang sama ya berulang-ulang gitu loh. Nah, andai kan itu didokumentasi, direkam segala macam dan rekaman itu nanti bisa dikasihkan kepada masing-masing member, itu menghemat banyak hal dan tadi itu yang Mas Brian katakan sangat sistematis gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu kadang-kadang memang eh, di dalam tim itu apakah mereka tidak sadar atau ada yang sadar tapi nggak berani mengatakan, kan banyak ya kemungkinannya ya. Tapi intinya nggak terjadi itu gitu Mas. Oke. Thank you Mas, Iya, Mas jadi Malja. padahal itu menginapkan mereka di hotel itu bisa habis sampai 500 juta loh itu loh. Mengundang dari, iya Lo betul. dari government Mas? Gimana? Lo dari pemerintah kah? Ya ini bukan BUMN? bukan di pemerintahnya tapi ada kaitan dengan program di pemerintah lah kira-kira gitu ya. Oke, siap, siap. Jadi meskipun saya sekarang sudah agak involve lagi di sana, tapi saya tahu pernah melihat itu gitu loh. Jadi itu di hotel habis besar itu, saya tahu habis besar. Dan step-step setelah itu tadi itu yang saya, kenapa itu ya? Kenapa hal-hal kayak gitu tuh nggak di, apakah mereka tidak sadar, semua nggak ada yang menyadari itu, atau ada yang sadar tapi apa namanya, karena top leadernya nggak bicara, nggak kasih instruksi soal itu dan semua diam semua gitu kan. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi apa? Saya jadi ingat itu tadi yang soal bagaimana harus menulis sehingga sistematis dan lebih efektif, efisien segala macam. Kalau kalau gue ngeliat Mas ya, case-nya kayak gitu tuh sudah nggak usah dibahas gitu. Maksudnya kalau kita ngomong orang-orang yang bekerja itu tujuannya bukan untuk berkarya ya, tapi kerja yang penting nyampe ke tanggal gajian selanjutnya, menikmati fasilitas, wes nggak usah nggak usah inilah, nggak usah dibahas gitu, hasil kerja itu pasti seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada Iya pilihan betul. antara oh gua melakukan ini maka ini akan membantu dan gua melakukan ini maka gua akan santai, dia akan pasti akan pilih yang santai kan. Iya betul Ya, Mas. Jadi kayak jadi itu salah, terjadinya malah sudah salah timnya udah. terjadinya terus jadi begini. Jadi apa namanya? Spending uang itu tidak berkualitas itu loh. Jadi kayak menghambur-hamburkan uang gitu kan. Dan yang kayak gitu itu bukan cuma di pemerintah Indonesia sih Mas, yang gua dengerin ya, gua denger dari podcast segala macam, dari di US tuh juga mirip juga seperti itu gitu. Cuman mungkin nggak separah di kita gitu mungkin ya. Tapi intinya apapun yang dipegang sama government itu ya kayak gitu. Nature-nya seperti itu gitu.
Cuman gua nggak ngomong bahwa semuanya pasti buruk ya, dan banyak orang yang berusaha membuat itu lebih baik kan gitu kan. Kayak kenapa sih kayak lo kalau inget beberapa waktu yang lalu Nadim pernah jadi sempat agak rame gitu ya, ada shadow product manager gitu di timnya dia gitu ya. Itu kan karena ya kalau lu berharap tim lu yang pegawai negeri yang sudah kerja tahunan, nggak pernah di challenge, kerjanya nyaman, untuk punya drive untuk bergerak dan nyampe objektif tertentu kan susah ya. Yang penting kan ada inilah, ada kayak consulting atau ada orang lain yang bisa ngedrive itu kan, dan itu cara yang cepat gitu sih. Itu sih mas. Di swasta keadaannya lebih bagus ya. Artinya mereka bisa menanamkan corporate culture dengan lebih baik atau gimana ya? Secara umum iya, tapi balik lagi tergantung company-nya sih mas. Oh. Ada juga company swasta yang ya kayak gitulah, yang asal bos seneng karena bosnya nggak mau disalahin. Oke, terakhir ini Mas, saya sudah kirim email tuh di message di Ya, LinkedIn. gua udah terima. Nanti gua kirim message-nya. Oke. Thank you Mas Malja. Oke, makasih Mas. Monggo teman-teman, Mas Rian juga kalau misalnya masih ada yang mau dibahas nih gimana caranya kerja efektif dengan Santra PM. Iya Mas. Monggo. Ini curhat sih. Ada pengalaman kita sebagai PM kan bikin PRD, research gitu lah segala macam. Nah terus udah coba discuss sama tech lead gitu ya. Ini visibility-nya gimana nih? Oh ini possible segala macam. Oke. Tapi kan kadang yang ngerjain bukan tech lead kan. Nah terus kita coba grooming kita jelasin lebih detailnya, ada diskusi. Di situ feedbacknya kadang nggak terlalu banyak karena mungkin belum nangkep banget atau gimana ya, nah gitu. Nah pasti grooming ya. Nah setelah grooming kan mereka oke sih, paham nih kayaknya gitu kan. Kita coba planning nggak ada perubahan sama sekali kita. Terus kita start sprint ya. Di pertengahan sprint biasanya nih itu mereka pas nemu case, biasa nemu case. Jadi case-nya, Mas ini kemarin kayaknya ini kalau seperti ini nih bisa impact ke sini gitu kan. Jadi pengerjaannya bisa lama nih gitu. Nah, pertanyaannya gimana nih supaya efektif di tengah jalan itu nggak ada pertanyaan itu lagi. Tapi kadang pas di grooming tuh mereka bilang, oh paham sih mas, oke sih gitu kan. Nah, jadi kayak kadang saya suka ngomong kenapa waktu itu nggak dibahas di grooming gitu terkait hal ini, apakah use case-nya kurang atau belum kepikiran, atau emang case-case itu emang bisa jadi terjadi gitu, pasti terjadi atau gimana. Nah itu tuh efektifnya gimana mas kira-kira? Bagus mas pertanyaannya mas. Kayaknya ini masalah-masalah yang memang kita sehari-hari hadapin ya sama tim developer. Iya. Jadi gini. Kenapa sih kok kalau pas backlog grooming itu oh ya paham gitu ya, pas planning oke, sip yuk jalan, begitu pas waktunya sprint jalan mereka kebingungan gitu ya, oh ini kok gini ya, ini harusnya gini ya, ini nggak cukup nih, nggak kelar kayak gitu kan. Iya benar. Ini biasanya sebab utamanya adalah karena mereka tidak melakukan tech planning sebelumnya. Jadi PRD jadi, tasnya tahu, tapi mereka cuman oke kebayang, tapi nggak pernah memikirkan. Mereka tahu tapi nggak pernah dipikirin, nangkep nggak? Jadi kayak Tahu. besok masak nasi gorengnya, oh oke, besok masak nasi goreng, tapi nggak pernah ngecek barangnya ready nggak ya, bahan-bahannya ada nggak ya, gasnya habis nggak ya, kayak gitu loh. Jadi nggak pernah benar-benar dipikirin kita harus masaknya jam berapa ya, kelarnya buat berapa orang ya, kayak gitu loh. Itu nggak pernah dipikirin. Jadi tahu kebayang apa yang harus diselesaikan, tapi nggak pernah benar-benar melakukan perencanaan untuk menyelesaikan hal itu. Case-nya di sana biasanya utamanya. Nah, gimana dong cara nge-solve-nya? Gue biasanya minta siapapun, either biasanya kalau misalnya sudah ada tim leadnya, ya tim leadnya yang ngerjain untuk tech plan. Jadi dia harus nge-breakdown dari tiket user story yang kita bikin, dia wajib nge-breakdown tuh ke spesifik task buat developer, siapa yang ngerjain task apa, siapa yang ngerjain. Misalnya kita mau bikin login ya, login tuh apa aja yang perlu dibikin? Oh oke, berarti perlu siapin ininya, itunya segala macam, API-nya segala macam disiapin ya, di list semuanya, detail. Jadi tasknya jelas. Dan developer tuh juga clear apa yang harus dikerjakan step by step-nya. Biasanya, kalau di company kayak Tokopedia gitu ya, ini tuh yang ngerjain memang tim lead-nya, atau masing-masing orangnya itu disuruh nge-breakdown duluan, engineer-nya nge-breakdown duluan, habis itu tim lead-nya ngecek cara ngerjain seperti itu udah bener belum, atau mungkin dengan cara lain yang lebih efektif, yang lebih efisien.
kayak gitu. Jadi di breakdown dulu, baru dikerjain. Dan gimana caranya supaya mereka bisa breakdown? Kita kasih waktu. Gitu. Jadi jangan waktunya dihabisin untuk developer doang, karena ya nggak sempat lah mereka ngerjain kayak gitu kan. Jadi kita yang harus kasih waktu di sprint itu, kita spare waktu untuk mereka bisa ngerjain itu. Atau pas backlog grooming suruh paksa mereka nge-breakdown. Gitu. Kalau misalnya biasanya malas mereka kayak gitu ya, karena sambil meeting dilihat orang banyak gitu ya. Biasanya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti sebelum sprint planning harus sudah jadi ya breakdownnya ya, harus sudah clear. Dan kita discuss sebenarnya kapan itu, kasih deadline dan kita cek. Kalau belum, belum kan, udah terjadi beberapa kali, 2 kali, misalnya 3 kali, misalnya belum dikerjain terus, ya udah, berarti kita minta di pas backlog grooming, dilihat. Kenapa kok lu minta ini? Ya karena kan lu minta waktu tapi nggak lu kerjain juga, makanya gua sediain ini waktu supaya lu bisa ngerjain lebih enak gitu, fokus. Nangkep ya? Iya. Kayak gitu caranya. Jadi kita sediain waktu untuk mereka benar-benar melakukan planning. Apa aja sih yang dibutuhin, breakdownnya apa aja. Biasanya kan oke, mau ngerjain ini gitu, tapi nggak apa ya yang harus butuhin, butuh apa ya, butuh akun di mana, jangan-jangan butuh API key dari mana, butuh apa, itu nggak kebayang kalau belum dipikirin sebelumnya. Iya, Gitu, Mas. berarti tahap grooming sama planning kayaknya harus kasih jeda sih ya. Betul, Untuk nggak bisa mereka banget. ekspor ya. Jadi kalau gue misalnya, tergantung ya, kalau sprintnya itu 2 weekan gitu ya, satu cycle itu 2 week, maka backlog grooming itu tetap terjadi setiap week. Gitu. Jadi nggak ada yang dibahas, kita tetap ketemu, kumpul untuk tahu ada update nggak, ada yang perlu klarifikasi nggak, itu tetap. Sprint planning itu tetap beda schedule-nya, itu setiap 2 ini per week ya gitu ya? Kenapa? Iya, per week groomingnya gitu Kalau ya? gua gitu ya. Sekali lagi ini bukan rumus ya, artinya kayak sesuaiin dengan kebutuhan lo aja gitu. Iya. Jadi prinsip first principle thinking aja gitu. Oke. Waktu itu kalau gue pernah ini, gue bagi 2 fase, grooming ke lead sama grooming ke aslinya deh. Jadi kalau udah clear sama leadnya nih, udah oke gitu ya. Nah itu biasanya kita langsung grooming all team gitu sama QA juga Kalau lo sekalian. ada waktu nggak apa-apa, tapi harusnya itu kerjaan engineer dah. Tapi ya itu lumayan makan waktu. Nah itu harusnya kerjaan engineer tuh. Jadi engineer tuh harusnya yang nge-breakdown ke timnya dia, ngasih tahu segala macam, itu engineer. Gitu harusnya. Iya. By the way, waktunya udah habis, gua udah adzan. Sorry banget. Thank you banget. Iya. Mbak Anissa, Thank you. Mas Rian, Mas Malja, dan teman-teman yang udah nanya, Mas Chandra, Mas Yoga, gue lihat juga komen. Gue sempet belum baca detail, Mas. Komen lu bahasa Inggris, gue agak liar bacanya. Gitu dulu. Sampai ketemu Selasa depan. Gue nggak tahu sih Selasa depan bahas apa ya. Nanti gue cek dulu. Tapi ini kayaknya kalau mau diobrolin lagi juga masih banyak sih yang tips-tips yang bisa dibahas ya. Tapi semoga